Ledakan mengguncang udara, siren meraung, langit memerah oleh jejak api rudal-rudal balistik yang datang dari arah timur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Timur Tengah, Iran meluncurkan puluhan rudal Fateh 313 dan Fateh Mobin langsung ke jantung wilayah Israel. Serangan ini bukan simulasi, bukan latihan, tapi konfrontasi nyata. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Tel Aviv dan Haifa berubah menjadi medan perang. Infrastruktur lumpuh, warga panik, dunia terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Iran melakukan serangan langsung dengan skala sebesar ini? Dan bagaimana Israel merespons ancaman terbesar dalam sejarahnya? Dalam video ini, Hikmah Karomah menyajikan laporan investigatif paling lengkap, berdurasi penuh 25 menit, untuk mengupas semua fakta di balik serangan rudal terbesar yang pernah terjadi di Timur Tengah. Tetap bersama kami, dan bersiaplah untuk menyaksikan babak baru dalam sejarah konflik dunia. Sabtu malam, tanggal 17 Mei 2025, pukul 23:47 waktu Teheran, di dalam pangkalan militer Iran yang terletak di wilayah barat, tengah, dan selatan negara itu, sistem peluncur rudal balistik mulai diaktifkan secara serempak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, puluhan rudal balistik mulai diluncurkan. Iran mengerahkan dua tipe rudal utama, Fateh 313 dan Fateh Mobin. Keduanya dikenal memiliki kecepatan tinggi, akurasi yang tinggi, dan daya ledak besar. Total lebih dari 60 rudal diluncurkan dalam 3 gelombang berturut-turut dari 3 lokasi berbeda, Kermanshah, Yazd, dan Hormozgan. Target utama dari serangan ini adalah wilayah strategis di Israel, termasuk diantaranya pangkalan militer Palmachin, pusat radar di Gurun Negev, fasilitas komunikasi di utara Haifa, dan bandara internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Militer Israel langsung merespons dengan mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka, termasuk Iron Dome dan Arrow 3. Namun jumlah rudal yang datang terlalu banyak dalam waktu yang terlalu singkat. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tapi sebagian lainnya lolos dan mengenai target. Salah satu rudal menghantam kawasan industri pertahanan di pinggiran Tel Aviv, menimbulkan ledakan besar dan kebakaran yang sulit dikendalikan di Haifa. Serangan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas penyimpanan bahan bakar, yang kemudian memicu pemadaman listrik di sebagian besar wilayah kota. Serangan ini hanya berlangsung selama 14 menit, namun dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran secara terbuka meluncurkan serangan rudal berskala penuh langsung ke wilayah Israel. Sebuah babak baru dimulai dalam konflik panjang yang selama ini didominasi oleh perang bayangan dan serangan tidak langsung. Setelah gelombang serangan pertama dan kedua menghantam sejumlah titik strategis, pemerintah dan militer Israel langsung bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit setelah serangan dimulai, Israel mengumumkan status darurat militer nasional. Komando Pertahanan Israel meluncurkan sebuah operasi khusus yang diberi nama Operasi Perisai Terbuka. Operasi ini merupakan protokol militer darurat yang hanya digunakan ketika Israel menghadapi ancaman eksistensial langsung dari negara lain. Seluruh unit pertahanan udara, angkatan udara, dan pasukan khusus langsung dikerahkan. Jet tempur F-35I hadir diterbangkan dari pangkalan udara Negev dan Ramat David untuk melakukan patroli udara dan memburu kemungkinan peluncuran rudal lanjutan. Sementara itu, pasukan darat dikerahkan ke wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon untuk mengantisipasi potensi keterlibatan Hizbullah di Tel Aviv dan Haifa. Pasukan medis, pemadam kebakaran, dan tim penyelamat dikerahkan ke lokasi-lokasi yang terdampak. Mereka bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban, memadamkan api, dan menjaga ketertiban di tengah kepanikan massal. Perdana Menteri Israel, dalam pidato daruratnya di televisi nasional, menyatakan bahwa Israel berada dalam kondisi perang terbuka. Ia menuduh Iran melakukan agresi langsung dan melanggar hukum internasional, serta berjanji akan memberikan respons yang setimpal. Israel juga segera meminta dukungan dari sekutu-sekutu internasionalnya, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Beberapa jam setelah pidato tersebut, kapal perang Amerika di Laut Tengah dilaporkan mulai bergerak ke posisi yang lebih dekat dengan garis konflik. Militer Israel menyadari bahwa serangan ini bukan sekadar serangan balistik, melainkan juga sebuah pesan politik dan strategis. Iran ingin menunjukkan kemampuan serangannya, dan Israel tidak bisa membiarkannya tanpa balasan. Dalam beberapa hari ke depan,
militer Israel mulai mengatur operasi balasan. Namun, di saat yang sama, mereka juga harus menghadapi tekanan dari dalam negeri. Banyak warga yang mempertanyakan mengapa sistem pertahanan yang canggih seperti Iron Dome tidak mampu mencegah semua rudal masuk. Kepercayaan publik mulai goyah. Protes kecil muncul di beberapa kota. Para analis politik memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak segera dikendalikan, bisa terjadi eskalasi militer yang meluas ke seluruh kawasan. Serangan rudal yang berlangsung selama 14 menit itu meninggalkan jejak kehancuran yang besar di berbagai wilayah Israel. Meski sebagian besar rudal berhasil dihancurkan di udara oleh sistem pertahanan, namun beberapa rudal yang lolos menyebabkan kerusakan yang sangat serius di Tel Aviv. 2 rudal menghantam kawasan industri militer yang berisi gudang amunisi dan pusat logistik pasukan cadangan. Ledakan yang terjadi di lokasi itu menimbulkan kobaran api besar, menghanguskan bangunan di sekitarnya, dan memicu ledakan susulan dari bahan-bahan yang disimpan di dalamnya. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk mengendalikan api, sementara tim medis terus mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan yang roboh. Puluhan kendaraan hancur, jendela-jendela apartemen pecah, dan jaringan listrik di beberapa distrik terputus. Di Haifa, salah satu rudal menghantam fasilitas penyimpanan gas industri yang terletak dekat pelabuhan. Ledakan besar terjadi, menimbulkan gelombang kejut yang terasa hingga radius 3 km. Ledakan itu menyebabkan pemadaman listrik di separuh wilayah kota, termasuk rumah sakit dan fasilitas vital lainnya di kota-kota lainnya seperti Ashkelon dan Be'er-Sheva. Puing-puing dari rudal yang dihancurkan di udara jatuh di area permukiman. Beberapa warga dilaporkan terluka akibat serpihan logam yang menembus atap rumah dan kaca jendela. Data sementara dari otoritas darurat Israel mencatat 128 orang mengalami luka-luka, sebagian besar karena runtuhan bangunan, serpihan kaca, luka bakar ringan. 9 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk 2 anak kecil yang tertimpa reruntuhan di Tel Aviv. Pemerintah Israel menetapkan hari berkabung nasional selama 2 hari dan membuka jalur bantuan cepat bagi keluarga korban. Rumah sakit dipenuhi pasien dan lembaga kemanusiaan mulai mendirikan pos darurat di area terdampak. Selain kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Bandara Ben Gurion sempat ditutup selama 24 jam untuk alasan keamanan. Sistem transportasi kereta terganggu karena adanya kerusakan jalur dan sistem sinyal. Layanan internet dan komunikasi di wilayah utara Israel juga sempat terputus karena gangguan pada stasiun pemancar utama. Serangan ini menjadi peristiwa paling mematikan dan merusak sejak konflik tahun 2006 dan menjadi catatan sejarah baru dalam eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tapi juga secara psikologis. Banyak warga yang kini hidup dalam ketakutan akan kemungkinan serangan lanjutan. Serangan rudal Iran ke Israel bukan hanya bentuk pembalasan atau unjuk kekuatan semata. Di balik setiap peluncuran rudal, tersimpan perhitungan militer yang matang dan teknologi persenjataan yang semakin canggih. 2 jenis rudal utama yang digunakan dalam serangan ini adalah Fateh 313 dan Fateh Mobin. Keduanya merupakan bagian dari keluarga rudal balistik jarak pendek yang dikembangkan oleh industri pertahanan Iran selama 2 dekade terakhir. Fateh 313 adalah versi lanjutan dari rudal Fateh 110 yang lebih dulu dikenal. Rudal ini memiliki jangkauan efektif sekitar 500 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 500 kg. Keunggulan utama rudal ini terletak pada akurasi serangannya. Sistem pemandu berbasis GPS dan inersia memungkinkan rudal ini mencapai target dengan tingkat kesalahan kurang dari 10 meter. Sementara itu, Fateh Mobin adalah varian yang lebih baru dan lebih canggih. Rudal ini dikembangkan dengan teknologi siluman, memiliki kemampuan manuver di tengah penerbangan, dan lebih sulit dideteksi radar. Fateh Mobin juga dilengkapi sistem navigasi optik yang membuatnya dapat terus melacak target bahkan jika sinyal GPS terganggu. Serangan ini menunjukkan bahwa Iran tidak lagi hanya bergantung pada perang proksi atau operasi rahasia. Mereka kini memiliki keberanian dan kemampuan teknis untuk melancarkan serangan langsung berskala besar dengan koordinasi yang tinggi. Dari sudut pandang militer, serangan ini tidak dilakukan secara acak. Rudal diluncurkan dari 3 lokasi berbeda secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk membingungkan dan membebani sistem pertahanan udara Israel.
agar sebagian rudal bisa menembus pertahanan dan mencapai target. Selain itu, pemilihan waktu malam hari menjelang tengah malam membuat respons awal Israel sedikit terlambat. Banyak sistem sipil dan militer yang belum sepenuhnya aktif, sementara warga berada dalam posisi rentan di rumah masing-masing. Iran juga menargetkan kombinasi antara sasaran militer, infrastruktur penting, dan fasilitas strategis. Ini menunjukkan bahwa serangan mereka tidak hanya bertujuan menciptakan kepanikan, tapi juga untuk melumpuhkan kemampuan respons Israel secara sistematis. Para analis militer memperkirakan bahwa Iran masih menyimpan sejumlah besar rudal balistik yang belum digunakan. Dengan jumlah rudal yang terus bertambah, serta peningkatan presisi dan mobilitas peluncur, Iran kini dianggap memiliki salah satu sistem rudal taktis paling berbahaya di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah sinyal bahwa Iran tidak hanya ingin menggertak, mereka ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas bahwa mereka mampu, siap, dan berani menghadapi Israel secara langsung jika diperlukan. Serangan rudal balistik Iran ke wilayah Israel langsung mengguncang dunia. Hanya dalam hitungan jam setelah ledakan pertama terdengar di Tel Aviv dan Haifa, berbagai negara dan lembaga internasional mengeluarkan pernyataan resmi mereka. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, menjadi pihak pertama yang menyatakan dukungan penuh. Presiden Amerika dalam pidato langsung dari Gedung Putih menyebut serangan tersebut sebagai bentuk agresi terbuka yang membahayakan stabilitas kawasan. Ia menegaskan bahwa komitmen Amerika terhadap keamanan Israel adalah tak tergoyahkan. Tak lama setelah pernyataan tersebut, kapal induk Amerika dan beberapa kapal perusak dipindahkan lebih dekat ke kawasan Timur Tengah, tepatnya di Laut Tengah bagian timur. Pentagon menyebut langkah itu sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan tidak terjadi eskalasi lebih luas di Eropa. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mengutuk serangan Iran, namun juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Mereka khawatir jika konflik ini terus memburuk, maka bisa berkembang menjadi perang regional yang melibatkan negara-negara tetangga dan kelompok-kelompok milisi bersenjata. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok mengambil posisi yang berbeda. Keduanya tidak secara eksplisit membela Iran, namun menyatakan bahwa serangan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks panjang ketegangan antara kedua negara. Mereka menyerukan dialog dan penyelidikan independen di bawah naungan PBB, Dewan Keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung mengadakan sidang darurat di New York. Dalam pertemuan itu, ketegangan diplomatik terasa sangat kuat. Perwakilan Israel mendesak adanya kecaman global terhadap Iran. Sementara perwakilan Iran menyatakan bahwa serangan tersebut adalah hak sah negara mereka untuk membela diri dari ancaman konstan Israel. Negara-negara Arab pun terpecah dalam menyikapi peristiwa ini. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan netral yang berhati-hati dengan menekankan pentingnya stabilitas regional. Sementara itu, kelompok-kelompok milisi pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman menyatakan dukungan penuh terhadap aksi militer Teheran. Mereka bahkan mengisyaratkan kemungkinan untuk ikut turun tangan jika Israel melakukan serangan balasan besar-besaran di dalam negeri Iran. Media resmi memberitakan serangan ini sebagai bentuk kemenangan militer dan simbol kebangkitan kedaulatan nasional. Pemerintah Iran menyebut aksi ini sebagai respon atas berbagai tindakan sabotase, sanksi ekonomi, dan serangan diam-diam yang selama ini dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir mereka. Tak hanya itu, serangan ini juga berdampak langsung pada pasar global. Harga minyak melonjak tajam hingga 8% dalam satu hari. Karena kekhawatiran akan gangguan distribusi dari kawasan Teluk, bursa saham di berbagai negara mengalami penurunan. Sementara investor global mulai mengalihkan dana ke aset-aset aman seperti emas dan dolar. Singkatnya, dunia tidak hanya terkejut, tapi juga cemas. Serangan ini membuka kembali luka lama di kawasan Timur Tengah dan menciptakan situasi yang sangat mudah meledak. Banyak pihak khawatir, satu langkah salah saja bisa memicu konflik skala penuh yang tidak hanya melibatkan dua negara, tapi seluruh kawasan, bahkan mungkin dunia. Di balik gemuruh rudal dan strategi militer, ada suara-suara yang paling terdampak, suara rakyat sipil, mereka yang tidak terlibat dalam perang, tapi menjadi korban pertama dari konflik yang diputuskan di meja kekuasaan. Di Tel Aviv, seorang ibu muda bernama Noah menceritakan bagaimana malam yang tenang berubah menjadi mimpi buruk. Ia sedang menidurkan anaknya yang baru berusia 5 tahun ketika siren peringatan berbunyi. Tanpa pikir panjang,
Ia menggendong anaknya dan berlari ke ruang perlindungan bawah tanah di gedung apartemennya. 5 menit kemudian, dentuman keras terdengar. Getarannya terasa hingga ke lantai bawah. Jendela rumah tetangganya pecah. Beberapa orang yang tidak sempat masuk ke ruang perlindungan terluka oleh pecahan kaca. Di Haifa, seorang pria tua bernama Ezra mengatakan bahwa ini adalah serangan paling menakutkan yang ia alami sejak Perang Teluk. Ia menyaksikan dari balkon apartemennya bagaimana kobaran api membumbung tinggi di dekat pelabuhan. Bau asap dan gas menyelimuti udara selama berjam-jam. Ia tidak tidur sepanjang malam, hanya duduk sambil memeluk radio kecil yang terus menyampaikan berita terbaru. Banyak warga Israel merasa trauma dan tidak percaya bahwa serangan sebesar ini bisa menembus pertahanan negara yang selama ini dianggap paling kuat di kawasan. Kepercayaan terhadap pemerintah mulai diguncang. Beberapa kelompok masyarakat sipil mulai mempertanyakan mengapa sistem pertahanan seperti Iron Dome tidak mampu menahan seluruh serangan. Dalam 2 hari setelah serangan, muncul aksi protes kecil di Yerusalem dan Tel Aviv. Massa yang sebagian besar terdiri dari anak muda membawa spanduk bertuliskan "Kami butuh perlindungan nyata dan gagalnya sistem adalah gagalnya negara." Media lokal juga mulai menyoroti celah-celah dalam kesiapan nasional. Wartawan mempertanyakan apakah ada kelalaian intelijen atau bahkan kemungkinan bahwa pemerintah tidak cukup transparan mengenai ancaman yang selama ini mengintai. Pemerintah berusaha meredam keresahan publik dengan memperbanyak siaran edukasi, membagikan masker gas, memperkuat siren peringatan, dan membuka lebih banyak tempat perlindungan umum. Namun bayang-bayang ketakutan masih menggantung di udara. Di sisi lain, sentimen terhadap warga Arab Israel juga meningkat. Beberapa kelompok garis keras menuding bahwa serangan ini mendapat dukungan diam-diam dari kelompok minoritas, meskipun tidak ada bukti sama sekali. Ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan rasial di dalam negeri, yang dapat memperburuk situasi sosial yang sudah rapuh. Serangan rudal ini tidak hanya menciptakan kehancuran fisik, ia juga membuka luka sosial dan psikologis yang dalam. Banyak warga Israel yang kini hidup dalam ketidakpastian, mempertanyakan masa depan, dan bertanya-tanya, apakah yang terjadi ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan besar yang kini menggema di seluruh dunia adalah, apakah serangan ini menandai awal dari perang besar di Timur Tengah? Ataukah ini hanya sebuah episode singkat dalam konflik panjang antara Iran dan Israel? Banyak analis militer percaya bahwa kita sedang berdiri di ambang krisis berskala regional, bahkan global. Serangan balistik langsung dari Iran ke Israel bukanlah serangan biasa. Ini adalah pernyataan terbuka bahwa konflik yang selama ini terjadi dalam bayang-bayang kini telah memasuki fase terang-terangan. Jika Israel memutuskan untuk membalas dengan kekuatan penuh, maka perang terbuka kemungkinan besar tak terhindarkan. Target Israel bisa mencakup fasilitas nuklir Iran di Natanz atau Fordo, atau bahkan markas besar militer dan pemerintahan di Teheran. Tindakan ini hampir pasti akan memicu respons lebih besar dari Iran dan sekutu-sekutunya di Hizbullah di Lebanon, milisi Houthi di Yaman, serta jaringan pro-Iran di Irak dan Suriah diperkirakan akan ikut bergerak jika eskalasi terus meningkat. Dalam skenario ini, Israel akan menghadapi serangan dari beberapa front sekaligus, termasuk dari wilayah utara, selatan, dan timur. Amerika Serikat dan sekutunya kemungkinan akan terseret dengan kapal-kapal perangnya yang kini semakin dekat ke kawasan. Keterlibatan langsung Amerika tinggal menunggu keputusan politik. Jika itu terjadi, maka konflik ini bisa meluas menjadi perang multinasional, sebuah perang yang tidak hanya akan melibatkan negara-negara Timur Tengah, tapi juga kekuatan-kekuatan besar dunia. Sebaliknya, ada juga kemungkinan bahwa serangan ini justru menjadi titik balik menuju diplomasi baru. Tekanan internasional yang sangat besar bisa memaksa kedua belah pihak untuk menahan diri. Negara-negara seperti Turki, Qatar, atau bahkan Tiongkok bisa memainkan peran sebagai mediator untuk meredakan ketegangan sebelum mencapai titik tanpa jalan kembali. Namun sejarah konflik Israel-Iran penuh dengan lingkaran balas dendam. Tiap aksi selalu dibalas dengan reaksi, dan dalam setiap siklus itu, rakyat sipillah yang menjadi korban utama. Sementara dunia menahan napas, para pemimpin dunia kini menghadapi pilihan yang berat, mendorong gencatan senjata dan jalan damai, atau terjun ke dalam perang yang bisa mengubah peta geopolitik Timur Tengah selama beberapa dekade ke depan. Yang pasti, serangan ini telah membuka lembaran baru
dunia sedang bergerak, dan semua mata kini tertuju ke arah timur. Serangan rudal balistik Iran ke Israel bukan sekadar peristiwa militer, dia adalah simbol dari ketegangan yang selama ini tertahan. Meledak dalam bentuk yang paling nyata dan paling mematikan. Lebih dari 60 rudal diluncurkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Korban berjatuhan, kota-kota terguncang, dunia terdiam, dan dalam keheningan itu, satu pertanyaan terus bergema, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah, selalu ada saat-saat yang menjadi titik balik, di mana pilihan antara perang atau perdamaian tidak lagi bersifat teoritis, melainkan harus diputuskan dalam waktu yang sangat singkat, di bawah tekanan yang sangat besar. Kita sekarang berada pada titik itu. Israel menghadapi tantangan terbesarnya sejak Perang 6 Hari. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bermain di balik layar. Dunia internasional kembali dihadapkan pada dilema klasik, membela sekutu atau menjaga perdamaian yang rapuh. Bagi rakyat sipil di kedua negara, semuanya kembali pada satu harapan, keselamatan. Anak-anak, ibu, dan orang tua yang tidak pernah ikut menentukan arah kebijakan, kini menjadi korban dari keputusan-keputusan politik dan militer. Sejarah telah mencatat banyak perang dimulai dari sebuah serangan balasan, tapi sejarah juga mencatat bahwa dialog meskipun terlambat bisa menghentikan kehancuran yang lebih besar. Sekarang, semua tergantung pada langkah-langkah berikutnya. Apakah dunia akan membiarkan api ini membesar? Atau ada cukup kesadaran untuk memadamkannya sebelum membakar seluruh kawasan? Inilah saatnya kita semua membuka mata, karena apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini bisa jadi akan memengaruhi nasib dunia esok hari.